Siapa yang tak kenal presenter Najwa Shihab atau yang akrab dipanggil Mbak Nana ini? Baru-baru ini, dia sukses menjadi primadona oposisi karena dianggap menampar presiden. Kini, lewat media Narasi TV miliknya, Najwa hendak menunjukkan keperkasaannya dengan membuli DPR. Ironisnya, ia kini dikeroyok partai yang kerap mengkritik pemerintah. Najwa dibuat terkeok-keok karena karma telah mempermalukan kepala negara beserta lembaga legislatif tersebut. Berikut kutipan pernyataan yang dirangkum dengan judul catatan Najwa di website Narasi TV. Di tengah pandemi seperti sekarang, anggota DPR justru bersemangat membahas sejumlah RUU kontroversial dibanding fokus dengan strategi melawan corona. Tindak tanduk mereka di tengah wabah pun tak luput jadi sorotan. Di tengah pandemi corona, anggota DPR rupanya masih sibuk dengan agenda pembahasan jumlah RUU kontroversial, di antaranya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Rancangan Undang-Undang KUHP. Membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang, di saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Tak hanya nekat mengagendakan bahasan rancangan undang-undang kontroversial, tindak tanduk DPR di masa pandemi seperti sekarang ini banyak mendapatkan sorotan. Menanggapi kritikan aneh Najwa Shihab terhadap DPR, bantahan telak dari Desmond mengawali terungkapnya bobrok Najwa. Desmond bahkan menyebut Najwa sebagai sosok yang lupa diri. Seperti dilansir dari cpnn.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond C. Mahesa menanggapi kritikan presenter Najwa Shihab terkait kinerja DPR dalam penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Namun, bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Kritik yang disampaikan terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka, seolah-olah muncul dari sosok publik figur yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterimanya, ujar Desmond dalam pesan tertulisnya Minggu 3 Mei 2020. Apalagi Najwa sebelumnya dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pernyataan terkait mudik dan pulang kampung yang justru membuat presiden menjadi bulan-bulanan di media sosial. Sampai ada netizen membuat meme cukup menohok. Narasinya, di mata Najwa, presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ALC ya, ucap Desmond. Desmond menegaskan, sebagai lembaga legislatif, DPR bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja. DPR bukan seperti lembaga eksekutif yang bisa langsung beraksi menangani pandemi virus corona. Apakah Mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah sakit ikut menangani pasien corona? Harus terjun langsung ikut mengimpor APD, obat-obatan untuk menangkal corona? Mbak Nana berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa, katanya. Desmond berharap Najwa membuka mata lebih lebar lagi untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara, sehingga tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini tanpa melihat data dan fakta. Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes, karena itu memang bukan kewenangan DPR, tapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Ketika DPR membentuk Satgas melawan COVID-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya, tutur Desmond. Rancangan undang-undang prioritas yang dibahas juga sudah melewati proses yang bisa jadi tidak mudah di DPR, sehingga tidak tepat kalau Najwa menyatakan DPR buru-buru membahas rancangan undang-undang itu seperti mengejar setoran. Najwa nampaknya sudah masuk pada ranah yang tidak dia alami dan hanya berasumsi saja, pungkas Desmond. Senada dengan Desmond, Andre Rosiade juga memberi sindiran pedas pada Najwa. Setelah Desmond mengkuliahi Najwa soal fungsi lembaga legislatif, giliran Andre yang mengulitinya terkait mitra prakerja. Seperti dilansir dari tribunnews.com, terkait kritik dari Najwa Shihab ini, Andre Rosiade pun membalasnya.
Malahan Andre Rosiade menuding Najwa Shihab menerima proyek dari Kartu Prakerja. Andre Rosiade menulis tudingan untuk Najwa Shihab lewat akun Twitternya. Teman saya Najwa Shihab yang saya hormati, kami anggota DPR RI terus bekerja baik di rapat-rapat virtual atau di ruang rapat untuk terus bekerja untuk rakyat, termasuk membantu masyarakat secara langsung di dapil kami, agar bisa mengurangi beban masyarakat akibat wabah COVID-19, tulis akun Twitter Andre Rosiade. Andre Rosiade juga menuding Najwa Shihab lewat sekolahmu menerima proyek penunjukan langsung dari program Kartu Prakerja. Saran saya sebagai sahabat, Najwa Shihab juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga startup sekolahmu yang berada di bawah PT Sekolah Integrasi Digital mendapatkan pertunjukan proyek Kartu Prakerja, di mana diduga sekolahmu punya hubungan dengan Najwa Shihab, tulis Andre Rosiade. Bila memang tudingan itu benar, kata Andre, sebaiknya keuntungan yang didapat bisa disalurkan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Seandainya dugaan ini benar, bahwa sekolahmu mendapatkan penunjukan langsung proyek Kartu Prakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Apalagi proyek ini kan ada karena wabah pandemi COVID-19, tulis Andre Rosiade. Ya, kita memang sebenarnya tidak terlalu menyukai kader Gerindra lantaran nyinyiran Fadlizon dan juga Arief Poywono yang kerap memojokkan pemerintah. Tapi kali ini kita harus angkat topi untuk kedua kader Gerindra ini. Baik pernyataan Desmond maupun Andre yang sukses membabat Najwa perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Najwa Shihab nyatanya tak sepintar yang orang kira. Setelah gagal memahami perbedaan mudik dan pulang kampung, kini ia gagal paham fungsi DPR. Ataukah Najwa sebenarnya tahu tapi pura-pura bodoh seperti yang dilakukan junjungannya sebagai DKI 1? Kalau iya, berarti ada kepentingan besar di belakangnya. Sebagian netizen malah menghubungkan narasi TV miliknya yang bekerja sama dengan salah satu pengembang reklame Intelen. Kita lihat saja ke depan, apakah bangkai busuk di dalam tubuh Najwa perlahan terbuka semua. Nyatanya, ia sendiri menjadi mitra prakerja yang ikut ex-stafsus Presiden Jokowi rebutan uang triliunan rupiah. Masihkah kita melihat Najwa sebagai sosok pintar dan netral? Belakangan, banyak fotonya tersebar saat bersama salah satu putra mahkota Cendana dan Lius Sunggarisma. Sampai-sampai kader Gerindra yang kerap nyinyir ke pemerintah kini membuat serangan ganas. Mungkin suatu saat Najwa akan menerima karmanya karena telah offside memperlakukan negara. Bagaimana menurut Anda?